Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspita Ningrum, NIM 1801040002 dari kelas 6A PBSI Universitas Muhammadiyah Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pendekatan sosiologis pada penelitian sastra. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu penelitian sastra. Penelitian sastra pada hakikatnya merupakan proses bertemunya antara pencipta karya sastra dengan karya sastra itu sendiri. Nah, apa sih itu karya sastra? Karya sastra itu adalah wujud dari kreativitas manusia yang tergolong dalam konvensi-konvensi yang berlaku bagi wujud ciptaannya seperti novel, kemudian puisi, dan juga drama. Nah, apa sih yang membedakan penelitian sastra ini dengan penelitian yang lainnya? Jadi penelitian sastra ini berbeda karena fenomena yang diteliti itu fenomena yang terdapat di dalam sebuah karya sastra. Nah, baik berupa puisi, prosa, maupun drama. Nah, penelitian sastra ini bisa dikatakan menjadi penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian terapan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu penelitian sastra sebagai penelitian kualitatif. Ini dikatakan jika penelitian tersebut itu lebih mementingkan proses daripada hasil. Nah, yang mana hasil proses tersebut itu disampaikan secara deskriptif. Sebagai contoh, penelitian sastra sebagai penelitian kualitatif adalah analisis struktur kepribadian tokoh utama pada suatu novel. Yang kedua yaitu penelitian sastra sebagai penelitian kuantitatif. Dikatakan demikian jika tujuan penelitian tersebut adalah untuk membuktikan yang bersifat numerik atau angka yang dianalisis dengan variabel-variabel tertentu. Sebagai contoh, penelitian sastra dikatakan sebagai penelitian kuantitatif. Itu contohnya adalah upaya peningkatan literasi cerita pendek melalui media sosial. Kemudian yang keenam yaitu penelitian sastra itu sebagai penelitian terapan. Dikatakan demikian jika tujuannya itu untuk memecahkan suatu masalah yang mendesak, dan juga hasil dari penelitian tersebut itu dapat dimanfaatkan secara praktis. Sebagai contoh adalah pemanfaatan aplikasi blog sebagai ajang untuk penulisan karya sastra berupa cerpen ya yang dilakukan oleh remaja. Nah, dalam penelitian itu biasanya ada yang disebut dengan data, sumber data, dan juga ada objek. Apa sih itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit saja yaitu mengenai data, sumber data, dan objek. Jadi data itu adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden atau dokumen-dokumen baik yang berbentuk statistik maupun bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai kepentingan guna untuk melengkapi kepentingan dari penelitian itu. Contoh data dalam penelitian sastra itu adalah teks puisi, teks cerpen, dan selanjutnya itu ada naskah drama. Nah, sedangkan sumber data adalah sumber atau asal dari mana data itu didapat. Contoh sumber data kutipan-kutipan dialog itu didapat dari misalkan dari novel apa, judulnya apa, karya siapa, dan tahun berapa. Nah, kemudian objek penelitian sastra. Objek penelitian sastra itu sendiri adalah pokok atau topik yang akan dibahas pada penelitian sastra tersebut. Sebagai contoh, topiknya adalah struktur kepribadian tokoh. Nah, kemudian dalam penelitian sastra itu juga harus ada pendekatan. Pendekatan tersebut gunanya itu untuk apa? Ya untuk mengetahui apakah penelitian itu dapat dilakukan atau tidak
Nah, selain itu juga dapat mengarahkan penelusuran terhadap sumber-sumber data sehingga si peneliti itu dapat memprediksi literatur-literatur apa yang harus dimiliki oleh si peneliti itu guna membantu penelitiannya. Nah, selanjutnya itu ada 10 pendekatan yang saya temui, yaitu yang pertama pendekatan biologis, yang kedua pendekatan sosiologis, yang ketiga ada pendekatan antropologis, yang ketiga pendekatan historis, yang kelima itu ada pendekatan psikologis, yang keenam ada pendekatan mitopik, yang ketujuh ada pendekatan ekspresif, yang kedelapan ada mimetis, yang ke-9 itu ada pragmatis, dan ke-10 ada objektif. Nah, pendekatan yang akan saya bahas ini yaitu pendekatan mengenai pendekatan sosiologis. Jadi pendekatan sosiologis atau pendekatan eksternal, ekstrinsik, biasanya disebut dengan pendekatan ekstrinsik, itu di dalamnya itu mempermasalahkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat yang sifatnya sempit dan eksternal. Nah, yang diperoleh atau dipersoalkan dalam masalah ini biasanya mengenai hubungan sastra dengan situasi sosial tertentu, misalkan sistem ekonomi, sistem sosial, terus adat istiadat, dan politik. Nah, kemudian dapat dipahami juga bahwa bila mana kekuatan sosiologis dari suatu masa pada karya sastra itu tertentu ditulis, kita memang belum tentu dapat mengenali tata kemasyarakatan yang ada pada waktu itu. Nah, tapi kita bisa setidak-tidaknya itu mengenal tema apa yang dipakai penulis itu untuk mengupkan si karya sastra ini sedang dalam situasi atau kondisi seperti apa melalui pendekatan sastra sosiologis ini. Nah, langkah kerja dari pendekatan sastra sosiologis ini yaitu menganalisis unsur intrinsiknya. Nah, kemudian analisis karya sastra dengan pendekatan apapun itu, tapi tidak boleh melupakan analisis pendekatan intrinsiknya. Nah, setelah dijabarkan unsur-unsur intrinsiknya itu, nah kemudian diuraikan ya permasalahan dengan menggunakan teori sosiologis. Misalnya hubungan individu, kemudian perubahan sosial, dan juga kondisi masyarakat sosial itu sendiri. Jadi untuk unsur intrinsik itu bisa dapat pula menjabarkan situasi sosial. Misalkan settingnya misalkan settingnya itu ada di jembatan, terus ada di pangkalan bus, kemudian tokohnya itu pemulung. Nah, bisa jadi itu tentang masalah kemiskinan seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu metode-metode dalam pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data yang digunakan itu biasanya ada 3, yaitu ada yang pertama interview atau wawancara, kemudian yang kedua ada observasi, yang ketiga itu biasanya ada kuesioner. Nah, yang pertama adalah interview. Interview itu merupakan usaha ya untuk mengumpulkan data atau informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan itu untuk dijawabnya juga secara lisan. Nah, baik itu 2 orang atau lebih, tapi secara bertatap muka, tatapan face to face. Jadi untuk interview atau wawancara ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan dijawabnya pula secara lisan. Kemudian untuk observasi itu sendiri merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan biasanya dengan melakukan pengamatan dan juga pencatatan. Baik pencatatan suatu tingkah laku atau fenomena apapun itu dicatat dan dikumpulkan secara tertulis, atau bisa melalui rekaman-rekaman video maupun rekaman suara juga. Nah, kemudian yang terakhir yaitu metode pengumpulan data dengan kuesioner. Pengumpulan data kuesioner ini biasanya itu
dilaksanakan dengan penyampaian sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang tertulis untuk dijawabnya pula secara tertulis. Jadi bedanya interview atau wawancara dengan angkat itu, kalau interview itu secara langsung face to face, dan angket atau kuesioner itu dilakukan secara tertulis. Nah, kiranya seperti itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.